Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita bagian kedua dari ijtihad dan mujtahid, ijtihad dan taklid. Pada bagian pertama kita telah jelaskan definisi ijtihad dan penjelasan dari definisi tersebut dan landasan hukum atau legalitas ijtihad atau dalil yang menjelaskan dibolehkannya ijtihad. Kenapa kita perlu membahas landasan hukum dibolehkan ijtihad? Karena seorang mukmin meyakini hukum adalah Allah yang membuat, bukan yang lainnya, dan disampaikan melalui Rasulullah. Namun ada hukum yang sudah jelas, sudah gamblang, tidak perlu lagi dicari tahu karena sudah jelas, tinggal diamalkan. Namun ada pula hukum yang belum cukup jelas, belum cukup jelas, maka seorang mukmin dituntut untuk mencari tahu hingga jelas dan dapat diamalkan. Dan ada juga peristiwa-peristiwa yang memang belum ada teks hukumnya. Nah, disinilah juga seorang mukmin dituntut untuk beristihad. Namun tidak semua orang mukmin memiliki kemampuan. Ada memiliki, ada yang tidak. Yang memiliki maka dia harus beristihad, mempraktekkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya yang tidak memiliki maka dia merujuk kepada orang-orang yang memiliki kemampuan beristihad tersebut. Nah, orang yang memiliki kemampuan disebut dengan mujtahid. Dan seorang dikatakan mujtahid jika dia memiliki kemampuan dan menggunakan kemampuannya dalam penelitian untuk menggali suatu hukum. Sekarang mujtahid dan hukumnya. Mujtahid itu pelaku, subjeknya. Jadi subjek itu ada mujtahid, ada bukan mujtahid. Jika dia mujtahid satu-satunya, nggak ada lagi orang lain, maka menjadi fardu ain baginya untuk melakukan ijtihad. Tapi kalau banyak ulama, banyak mujtahid, maka ijtihad menjadi fardu kifayah bagi dirinya. Dan alhamdulillah sekarang ulama sangat banyak, mujtahid sangat banyak, Maka kalau melihat kepada diri setiap mujtahid, maka menjadi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, tidak menjadi fardu ain. Tapi kalau hanya dia satu-satunya mujtahid di zaman itu, di tempat itu, maka menjadi fardu ain baginya. Sebaliknya, seorang yang bukan mujtahid haram beristihad. Gak boleh dia beristihad. Gak boleh dia berusaha sendiri memahami isi Al-Quran, berusaha sendiri menggali hukum dari hadis. Gak boleh. Kenapa? Karena dia bukan mujtahid dan tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang sudah kita jelaskan, artinya memiliki alat untuk beristihad, yaitu bahasa Arab dan metodologi, dan dapat menggunakannya. Kemudian yang kedua juga memahami tujuan daripada disyariatkannya hukum. Adapun objek ijtihad, objek hukum secara umum akidah dan fiqih. Akidah itu untuk diyakini, sementara fikih untuk diamalkan. Maka sesuatu yang untuk diyakini sumbernya harus berita yang meyakinkan. Karena untuk diyakini berarti sumbernya harus berita yang meyakinkan. Beda dengan fikih yang diamalkan. Bisa berdasarkan berita baik yang meyakinkan atau hanya sampai derajat prasangka kuat. Bisa juga ditambah dengan hasil pengamatan atau penelitian. Jadi bukan hanya berdasarkan berita. Arti kalau di berita nggak ada pun, maka seorang yang memiliki kemampuan harus beristihad. Nah, sehingga kesimpulannya, perkara akidah itu nggak boleh istihad. Dia harus berdasarkan dalil. Ada dalilnya, kita terima, kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada dalilnya, atau dalilnya tidak meyakinkan, maka kita abaikan. Tidak menjadi objek dan nggak perlu kita istihadkan. Misalkan yang sudah jelas ada dalilnya adalah perintah beriman kepada Nabi dan Rasul, yang artinya apa? Dalil-dalil sudah banyak dan meyakinkan yang menunjukkan bahwasanya ada manusia-manusia yang Allah pilih untuk menjadi utusannya menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, itu yang kita yakini dan ada beritanya. Tapi nggak ada berita yang menyebutkan berapa jumlah nabi dan jumlah rasul.
yang pastinya nggak ada, maka nggak perlu kita beristihad untuk mencari tahu. Ya. Contoh lain lagi misalkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, berdasarkan berita yang meyakinkan di Al-Quran disebutkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita meyakininya, tapi kita tidak boleh beristihad untuk mencari tahu bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak beritanya. Di dalam masalah akidah kita nggak perlu beristihad. Ada berita benar meyakinkan, terima, yakini. Tidak ada, maka abaikan. Selesai. Dan nggak mungkin ada perkara-perkara yang penting yang tidak Allah Ta'ala sampaikan. Dan tidak mungkin ada perkara-perkara penting yang Nabi tidak sampaikan, yang Nabi sembunyikan, nggak mungkin. Karena Nabi di antara sifatlah menyampaikan. Nggak mungkin disembunyikan. Artinya, kalau perkara itu memang penting, pasti disampaikan oleh Nabi. Beda dengan fikih, ya, yang tujuannya diamalkan. Maka jika tidak ada berita, masih bisa melakukan pengamatan dan penelitian dengan cara beristihad. Maka timbullah namanya ijma, qiyas, dan seterusnya. Nah, ini boleh istihad. Jadi kesimpulannya, masalah akidah bukan objek istihad, tapi masalah fikih itulah yang menjadi objek istihad. Kita bisa melandaskan dalil berikut hadis Imam Tirmizi. Nabi bersabda, "Taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah." Umatku akan pecah menjadi 73 kelompok. Kulum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu milah. Siapa mereka? Wa man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa mereka? Rasul menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, orang-orang yang berada di jalanku dan di jalan para sahabatku. Nah, ini artinya mengikuti. Bukan beristihad, mengikuti. Kenapa? Karena enggak mengikuti pasti neraka. Nah, ini masalah akidah. Masalah akidah, kita harus mengikuti. Ya, jadi kita enggak boleh membuat jalan sendiri. Maka tidak istihad dalam masalah akidah ataupun masalah fikih. Nabi bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba, falau ajrani." Jika seorang hakim, pemimpin beristihad, ya, lalu memutuskan hukum dan istihadnya tepat, maka mendapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta. Jika dia memutuskan hukum berdasarkan istihad lalu salah, maka dapat 1 pahala. Coba bayangkan, salah masih dapat 1 pahala. Itu artinya boleh beristihad walaupun hasilnya salah, tentu dengan syarat yang sebelumnya. Boleh beristihad bagi yang memiliki kemampuan. Okay. Jadi itu tadi pembahasan tentang objek istihad secara umum, akidah dan fikih. Sekarang lebih detail lagi, perbuatan mukallaf. Jika ada teks hukumnya, tidak ada teks hukumnya. Jika ada teks hukumnya, jika sudah jelas atau belum jelas, ya. Tidak ada hukumnya, bertentangan atau tidak bertentangan. Tidak ada teks hukumnya, sudah terjadi, akan terjadi dalam waktu dekat, atau mungkin terjadi, atau tidak bermanfaat. Nah, ini semua beda-beda hukumnya. Jadi kalau seandainya permasalahan tersebut sudah ada teks hukumnya dan sudah jelas, maka enggak lagi istihad. La istihada manas. Contohnya apa? Sholat, udah ada teks hukumnya, udah jelas, nggak perlu istihad lagi, nggak perlu kita ngotak-ngatik sholat lagi, udah ada teks hukumnya, ya. Nah, kalau belum jelas, nah ini yang masih boleh, bukan boleh, bahkan wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak diistihadkan kita nggak bisa mengamalkan. Maka ulama harus beristihad. Kalau belum jelas, cari tahu, ya, bagaimana penjelasannya, bagaimana caranya. Harus beristihad. Misalkan di Al-Quran disebutkan masa iddah adalah 3 quru. Maka ulama mencari tahu apa yang dimaksud dengan quru tersebut. Kenapa? Karena kalau nggak tahu bagaimana batasan qurunya, 3 kali quru itu apa, itu beristihad. Tapi kalau sudah jelas, misalkan walakum nisfu ma tarak azwajukum, bagi suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika istrinya tidak memiliki keturunan. Berarti udah jelas nggak memiliki keturunan, maka bagi setengah. Nah, ini udah nggak boleh diistihadkan lagi, ya. Zina sudah jelas haram, hukumannya sudah jelas, cambuk dengan persyaratan-persyaratannya, maka nggak lagi jadi objek istihad. Jadi nggak boleh seorang beristihad, ya, sehingga kesimpulannya
bisa berbeda, nggak boleh. Bahkan nggak boleh istihad lagi, sudah adat, sudah jelas. Kemudian mungkin ada perbuatan mukallaf yang tidak ada teksnya, maka istihadnya jika bertentangan haram. Kalau bertentangan dengan nas atau teks yang secara umum, maka haram istihad tersebut. Ya. Misalkan ada transaksi di zaman sekarang, jual beli online, nah, itu kan belum ada teksnya, maka hasilnya kalau bertentangan dengan teks, misalkan jual beli online tapi mengandung riba, maka haram. Tapi kalau nggak bertentangan, tidak mengandung riba, tidak mengandung akad-akad yang batil, tidak mengandung penipuan, maka istihad seperti ini, Bo. Kemudian istihad yang masalah yang tidak ada teks hukumnya, dia belum dijelaskan nasnya, nggak ada nasnya. Kalau sudah terjadi, belum ada hukumnya, wajib dicari tahu. Kenapa? Udah terjadi. Maka para ulama harus beristihad untuk memberitahu kepada umat apa hukum masalah ini. Kenapa? Karena sudah terjadi. Wajib segera dicari tahu. Kenapa? Karena sudah terjadi. Ya. Misalkan, apa hukumnya orang sholat menggunakan APD? 12 jam dia nggak bisa buka APD-nya. Nah, itu ulama harus beristihad cari tahu. Kenapa? Karena sudah terjadi. Mereka butuh petunjuk hukum untuk mereka amalkan. Maka wajib. Atau akan terjadi dalam waktu dekat, belum terjadi, tapi akan terjadi berdasarkan prediksi. Dan ini hukumnya nggak sampai wajib mandub. Berarti dipersiapkan peralatan hukumnya sebelum terjadi. Nah, kalau belum terjadi tapi mungkin terjadi, ya ini silakan, boleh aja. Ya, mungkin terjadi tapi belum terjadi, nah, ini silakan. Nah, kalau nggak bermanfaat ya sudah, jangan mubazir beristihad untuk sesuatu yang nggak manfaat. Makruh hukumnya, nggak sampai haram memang makruh. Kenapa makruh? Ya, karena hanya buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak produktif. Ya. Nah, itulah hukum tentang objek istihad dan hukumnya. Ya. Kita lihat tinjauan lainnya lagi. Nah, masalah yang boleh. Fokusnya tentu perbuatan mukallaf, karena itulah yang menjadi objek hukum. Jika terdapat dalil, ya, jelas maksud yang diinginkan, ya, dan dilalahnya qat'i, maka ini tidak boleh menjadi objek istihad. Seperti tadi sholat misalkan, zina misalkan, ya, qisas misalkan, udah jelas dalilnya pun qat'i, nggak lagi diistihadkan. Ya. Tapi kalau dalilnya zonni, nah ini masih bisa diistihadkan. Misalkan dalilnya hadis ahad, maka ulama boleh beristihad. Atau dalilnya mutawatir tapi dilalahnya zonni, ini pun ulama masih beristihad. Terdapat dalil, ya, namun tidak jelas maksud yang diinginkan. Nah, di sini pun menjadi, ya, contohnya mutasyabih. Nah, ini nggak bisa. Ayat mutasyabih itu tidak bisa diistihadkan. Ya. Ada juga perbuatan mukallaf yang tidak terdapat dalil. Nah, ini memang boleh, jelas, karena harus dicari tahu apa hukum bagi masalah tersebut. Sekarang kita bicara tentang macam-macam mujtahid. Ya, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Dia memiliki metodologi sendiri, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka memiliki metodologi sendiri dalam beristihad. Maka mereka disebut dengan mujtahid mutlak. Tapi ada juga mujtahid yang menisbatkan dirinya kepada imamnya, mengambil metodenya, seperti Imam Nawawi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf mengikuti, ya, mazhabnya, ya, metodologinya Imam Abu Hanifah, Imam Qurtubi mengikuti metodologinya Imam Malik, Imam Taimiyah mengikuti metodologinya Imam Ahmad. Nah, ini mereka disebut dengan, ya, mujtahid mazhab atau mujtahid muqayyad. Sekarang macam-macam istihad. Ada istihad kuli, artinya seorang mujtahid mengkaji semua objek fikih, nggak ada batasannya. Contohnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan seterusnya. Ya, bahkan mereka beristihad mulai dari thaharah sampai semua bab fikih. Namun ada juga istihad juz'i. Mungkin dia hanya ahli dalam bab waris misalkan.
dalam bab lain dia nggak ahli, atau dia ahli dalam bab jinayat saja misalkan, itu berarti dia ijtihad juz'i, mujtahid hanya dalam suatu perkara tertentu. Ini menurut jumhur ulama dibolehkan, artinya dia tetap dikatakan mujtahid walaupun hanya berijtihad dalam masalah tertentu saja. Kemudian ada ijtihad yang tidak boleh putus. Itu apa? Tentang perbuatan manusia ini harus terus menerus. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya dinamis. Tentu ada hal yang baru. Dahulu nggak pernah ada transfusi darah, sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Dulu nggak ada pencokokan anggota tubuh, sekarang ada. Maka bagaimana fungsinya? Bagaimana hukumnya? Dulu nggak ada bayi tabung, sekarang ada. Maka bagaimana hukumnya? Dulu belum ada jual beli online, sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Ada seterusnya. Nah ini ijtihad seperti ini nggak boleh putus. Namun ada ijtihad yang boleh putus dalam artian nggak berlanjut, itu mencari mana tersirat dari sebuah nas. Ya. Di Al-Quran ada teks, hadis ada teks. Ya. Nah, ini mencari makna yang tersirat ini nggak harus berlanjut. Ya. Karena tersirat yang tersembunyi. Ya. Dan mungkin ulama yang berikutnya nanti menggali dan seterusnya, ini nggak harus berlanjut. Kemudian ijtihad yang diakui itu yang datang dari ahlinya. Adapun yang datang bukan dari ahlinya, itu ijtihad yang tidak diakui. Ya. Jadi kalau ada seorang mengeluarkan pendapat atau fatwa sementara dia tidak memiliki keahlian dalam bidangnya, maka abaikanlah perkataan orang tersebut. Jangan kita membuang waktu untuk mengkaji perkataannya ataupun pendapatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah satu kaidah. Ini pembahasan terakhir dari masalah ijtihad. Ini kaidah yang sangat penting. Ya, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Apa maknanya? Maknanya, suatu hukum yang diputuskan berdasarkan ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain, baik oleh mujtahid yang sama ataupun mujtahid yang lain. Mujtahid fulan berijtihad, kemudian merilis suatu hukum dari ijtihadnya. Nah, hukum yang sudah dikeluarkan tadi, yang difatwakan tadi, itu nggak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang kedua, baik oleh mujtahid itu sendiri ataupun oleh mujtahid yang lain. Nggak bisa dibatalkan. Kenapa nggak bisa dibatalkan? Karena jika bisa dibatalkan, maka ijtihad yang membatalkan bisa dibatalkan lagi oleh ijtihad berikutnya. Misalkan Imam Abu Hanifah berijtihad, kemudian Imam Malik berijtihad. Nah, ijtihad Imam Malik nggak bisa membatalkan ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Malik ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun nggak bisa membatalkan ijtihadnya Imam Malik. Karena kalau Imam Malik bisa membatalkan ijtihadnya Imam Abu Hanifah, maka Imam Malik pun ijtihadnya bisa dibatalkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa dibatalkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, hal ini tidak akan berujung, sehingga hukum jadi tidak pasti. Ini tidak pasti. Jadi selama seorang mujtahid berijtihad sesuai dengan prosedurnya, ya, dan dia memiliki kemampuan di dalam bidang tersebut, lalu merilis setelah mencapai hasil ijtihad, maka hukum yang sudah dirilis itu nggak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya, baik oleh mujtahid itu sendiri ataupun mungkin oleh mujtahid yang lain. Untuk itu ulama sepakat bahwa hukum yang diputuskan oleh seorang hakim dalam permasalahan yang boleh diijtihadkan tidak bisa dibatalkan, sekalipun yang benar adalah hanya satu mujtahid. Jadi kalau misalkan Imam Abu Hanifah berijtihad hasilnya A, Imam Malik berijtihad hasilnya B, walaupun pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, itu nggak bisa membatalkan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, walaupun mungkin yang benar salah satunya, tapi tidak bisa membatalkan. Kenapa? Karena ini perkara ijtihadiyah, perkara yang diijtihadkan. Nah, inilah ulama menyikapi perbedaan pendapat seperti itu. Selama satu pendapat datang dari ahlinya, maka akan dihormati. Ya, dan Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan Imam Abu Hanifah itu sesat dan seterusnya. Ya, nggak pernah. Karena kalau sesat berarti sama aja membatalkan. Ya, jadi kalau mengatakan kunut subuh itu sesat, berarti sama aja dia membatalkan hasil ijtihad ya, ulama yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya, karena sesat artinya celaka, berarti hukum itu nggak boleh diambil. Kalau diambil berarti membatalkan. Nah, ini nggak pernah terjadi ya di kalangan ulama-ulama yang benar-benar mengerti tentang ijtihad. Jadi kalau ada ulama ya, lalu mengatakan ulama lain itu sesat, nah itu berarti dia tidak mengerti dan tidak memahami apa itu ijtihad. Nah, jadi jika seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya berubah, nah ini kalau satu orang hakim
ya, maka hukum yang diputuskan berdasarkan ijtihad pertama tidak bisa dibatalkan atau menjadi batal oleh ijtihad yang kedua. Imam Syafi'i berijtihad dalam satu masalah, begini hukumnya. Kemudian di kesempatan kedua ijtihad untuk masalah yang sama, hukumnya berbeda. Nah, ijtihad yang kedua ini nggak membatalkan ijtihadnya yang pertama. Dan ijtihad pertama pun tidak otomatis batal karena ada ijtihad yang kedua, enggak batal. Walaupun ijtihad yang kedua ini lebih kuat daripada ijtihad yang pertama, nggak batal. Namun yang wajib apa? Yang wajib adalah dia mengamalkan hasil ijtihad yang kedua dan meninggalkan yang pertama. Artinya ketika seorang mujtahid berijtihad, begini hasilnya A, kemudian dia bisa lagi hasilnya B, maka mujtahid tadi harus mengamalkan pendapat atau hasil ijtihad yang terkuat di antara keduanya. Bukan membatalkan ijtihad yang pertama, enggak, tapi mengamalkan ya hasil ijtihad yang terkuat di antara kedua ijtihad tadi. Nah, itulah pembahasan tentang ijtihad. Nah, sekarang terakhir pembahasan tentang taklid. Ya. Apa itu taklid? Ya. Secara bahasa taklid dari qallada yuqallidu. Ya. Ini apa? Menggantungkan. Emang menggantungkan di leher, asal katanya begitu. Ya. Menggantungkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Ya. Menggantungkan di leher. Nah, kemudian secara terminologi ya, taklid artinya menerima perkataan orang lain tanpa argumentasi. Ikutin, nggak tanya kenapa, bagaimana. Udah, orang lain mengatakan ikutin. Itu namanya taklid. Atau menggantungkan diri pada perkataan seorang yang perkataannya bukan hujah secara mandiri. Maksudnya begini. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i tanpa kita tahu argumentasinya, maka kita namanya bertaklid. Tapi kalau kita mengikuti perkataan Nabi, ya, kita mengikuti perkataan Nabi, walaupun kita tidak dijelaskan argumentasinya, tetap kita mengikutinya, maka itu bukan taklid. Kenapa? Karena memang ada kewajiban secara khusus untuk mengikuti Nabi. Ya, secara mandiri perkataan Nabi itu hujjah, rujukan. Beda dengan perkataan selain Nabi. Dia menjadi rujukan kalau perkataannya tidak bertentangan dengan perkataan Nabi. Nah, ini kita simpulkan dari surah An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Atiullaha, taat pada Allah. Wa atiur rasulah, taat kepada Rasulullah. Nah, di sini taat pada Rasulullah disebutkan secara mandiri. Setelah sebut taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Tapi ketika ulil amri enggak diulangi kata atiunya. Nah, ini mengisyaratkan taatnya kepada ulama itu tidak mandiri, tapi harus mengikuti taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Sehingga ketika kita mengikuti pendapat ulama tanpa kita mengetahui argumentasinya, maka itu bertaklid namanya. Tapi kalau kita mengikuti perkataan Nabi, itu bukan taklid namanya. Kenapa? Karena Nabi secara mandiri, secara independen diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk diikuti perkataannya. Beda dengan selain Nabi ya, para ulama, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti pendapatnya, namun bukan secara independen, tapi terikat kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan taklid? Karena seorang yang mengikuti orang lain tanpa argumentasi itu seakan-akan dia diikat lehernya seperti hewan diikat lehernya, kemudian dia mengikuti orang yang bawa kemana aja, diikutin aja. Nah, itu ya seperti itu. Nah, yang seperti ini gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Oke. Boleh mentaklid orang yang memiliki ilmu tentang suatu hukum. Tentu bagi orang awam. Ya, seperti umumnya kita ini. Ya udah, kita ikuti karena kita yakin Imam Syafi'i lebih mengerti, lebih memahami daripada kita, maka kita ikuti. Kita bertaklid. Itu boleh. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menggali sendiri hukum. Maka kita bertaklid kepada orang yang memiliki ilmu. Ya, begitu. Tapi seorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, dia nggak boleh mentaklid orang lain. Makanya Imam Syafi'i nggak mentaklid Imam Malik walaupun itu gurunya. Karena Imam Syafi'i memiliki kemampuan berijtihad.
Imam Ahmad pun demikian. Beliau tidak mentaklid Imam Syafi'i walaupun Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ahmad memiliki kemampuan. Jadi seorang yang memiliki kemampuan ijtihad tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain. Jadi mujtahid tidak boleh mentaklid mujtahid. Gitu. Ya. Begitu juga tidak boleh mentaklid orang yang perkataannya jelas salah. Nggak boleh. Kalau jelas salah udah nggak boleh kita taklid. Ya, nggak boleh. Tapi kalau orang tersebut perkataannya benar dan orang itu memang memiliki kapasitas untuk diikuti, maka kita boleh mentaklidnya. Imam Syatibi mengatakan seorang awam membutuhkan seorang penuntun yang menuntunnya, seorang hakim yang memutuskan hukum atasnya, seorang berilmu yang diikutinya. Nah, itu orang awam, kita butuh yang menuntun. Jadi kita tinggal ikutin aja. Biar dia mengerti yang memutuskan hukumnya, kita ikuti. Ya. Sudah diketahui bahwa seorang tidak diikuti melainkan karena ilmu yang ada padanya. Jadi dia diikuti karena dia ada ilmunya. Karena ada ilmunya, gitu ya. Seperti itu. Sementara Imam Malik mengatakan seorang awam wajib mentaklid mujtahid dalam perkara hukum. Sebagaimana wajib bagi mujtahid untuk beristihad mengikuti dalil. Jadi kalau mujtahid mengikuti dalil, sementara orang awam mengikuti mujtahid. Orang awam mengikuti mujtahid mengikuti dalil. Nah itu mata rantainya begitu yang benar. Demikianlah pelajaran kita tentang ijtihad dan taklid bagian yang kedua, lanjutan daripada bagian yang pertama. Mudah-mudahan cukup jelas. Namun jika masih ada yang belum jelas, silakan sampaikan pertanyaannya. Boleh langsung ke nomor saya secara pribadi di WA 081905335965 atau menuliskan komentarnya di bawah sini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Yang benar adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dan kuranglah kelemahan saya sebagai manusia. In uridu wal islah mastata'tu, yang kuinginkan hanyalah perbaikan semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik yang aku dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa alaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Hadanallahu ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.